Hai adik-adik hebat, yuk kita baca buku bersama Kak Pipit. Hologram Rahasia Hutan Cahaya. Hai adik-adik, mari membaca buku bersama Kak Pipit. Kak Pipit sangat senang sekali hari ini karena bisa menemani kalian bertualang ke sebuah tempat yang sangat ajaib. Apakah petualangan hari ini? Hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Hologram Rahasia Hutan Cahaya. Buku ini menceritakan tentang teknologi masa depan yang hidup berdampingan dengan indahnya alam yang hijau. Wah, sepertinya akan seru sekali ya. Bagaimana penasaran tidak dengan keseruan ceritanya? Ayo kita baca bersama-sama ya. Tarik napas dalam-dalam dan bayangkan kita terbang menuju sebuah hutan futuristik yang sangat indah. Di pinggir sebuah kota canggih, terdapat gerbang menuju hutan cahaya. Bimo dan Lala berdiri di sana dengan rasa ingin tahu yang besar. Lihat Lala, gerbangnya terbuat dari sinar laser, seru Bimo sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang bercahaya. Mereka melangkah masuk, dan mata mereka langsung terbelalak. Pohon-pohon di sini tidak hanya memiliki daun hijau, tapi juga batang yang dialiri garis-garis neon berwarna ungu dan biru. Wah, pohonnya seperti punya kabel listrik, tapi tetap terasa seperti pohon asli, bisik Lala sambil menyentuh batang pohon yang halus. Tunggu, apa itu? Bimo mengejar sebuah bola cahaya yang terbang rendah. Ternyata itu adalah kelopak bunga hologram yang menari-nari di udara. Ketika Bimo mencoba menangkapnya, kelopak itu berubah menjadi angka-angka biner kecil lalu menyatu kembali. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah peta raksasa yang melayang di udara. Peta itu menunjukkan seluruh area hutan dalam bentuk 3 dimensi. Kita harus ke pusat energi Bimo. Sepertinya ada sesuatu di sana, kata Lala sambil menunjuk titik paling terang di peta hologram itu. Tiba-tiba, dari balik semak-semak yang bercahaya, muncullah sesosok makhluk kecil yang transparan. Tubuhnya berwarna biru hijau dan tampak berkilauan seperti berlian cair. Siapa kalian? Tanya makhluk itu dengan suara yang tenang dan bijak. Bimo terkejut dan mundur selangkah. Halo, aku Lala dan ini temanku Bimo. Kami hanya sedang berkunjung, jawab Lala dengan lembut. Makhluk itu tersenyum kecil. Namaku Lumi. Aku adalah penjaga hologram di hutan ini. Selamat datang di jantung teknologi alam. Lumi mengajak mereka berkeliling. Bimo bertanya, kenapa hutan ini harus pakai teknologi Lumi? Lala mendengarkan dengan seksama saat Lumi mulai menjelaskan rahasia di balik keindahan hutan tersebut. Dulu, alam ini hampir rusak karena kekeringan, jelas Lumi. Maka, para ilmuwan menciptakan teknologi hologram ini untuk membantu fotosintesis dan menjaga kelembapan tanah secara otomatis. Teknologi ini adalah pelindung, bukan pengganti alam. Bimo menyentuh salah satu panel kontrol hologram yang tersembunyi di dalam bunga besar. Jadi, kalau ini rusak, hutannya bisa mati? Tanya Bimo. Lumi mengangguk pelan, wajahnya tampak sedikit khawatir. Tiba-tiba, cahaya di sekitar mereka meredup. Pohon-pohon neon yang tadinya terang mulai berkedip-kedip lemah. Warna hijau di daun-daun mulai memudar menjadi abu-abu. Oh tidak, apa yang terjadi? Seru Lala ketakutan. Lumi terbang ke sana kemari dengan cepat. Energi alaminya tersumbat. Jika energi alami tidak mengalir, sistem hologram penjaga hutan juga akan mati. Kita harus segera bertindak, teriak Lumi kepada Lala. Bimo, bantu aku membuka katup energi di bawah akar besar itu, perintah Lumi. Bimo segera berlari menuju sebuah konsol digital yang tertutup lumut. Dia harus memasukkan kode yang benar agar aliran energi kembali lancar. Di sisi lain, Lala berusaha menjaga kestabilan tanaman kecil yang mulai layu. Ayo, bertahanlah sedikit lagi, bisik Lala. Bimo berteriak dari kejauhan, Lala, aku butuh bantuanmu untuk menekan tombol kedua secara bersamaan. Sekarang, teriak Lumi. Lala menekan sensor dengan telapak tangannya. Dan Lumi menyalurkan cahayanya ke dalam sistem kabel akar. Terjadi getaran kecil di bawah kaki mereka saat energi mulai mengalir kembali. Berhasil! Bimo bersorak saat melihat aliran cahaya kuning keemasan mulai merambat naik dari akar menuju batang pohon. Hutan yang tadinya gelap perlahan-lahan mulai benderang kembali dengan warna yang lebih indah dari sebelumnya. Lumi mendekati Bimo. Terima kasih Bimo. Keberanianmu melakukan tindakan cepat telah menyelamatkan pusat data hutan ini. Bimo tersenyum bangga, menyadari bahwa teknologi dan keberanian adalah kombinasi yang hebat. Lala juga tampak bahagia melihat bunga-bunga hologram mulai bermekaran kembali di kakinya. Lihat Lumi, mereka bernapas lagi. Lumi terbang mengitari Lala,
menciptakan jejak cahaya yang indah. Hutan cahaya kini kembali normal. Perpaduan antara alam yang asri dan teknologi hologram menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Bimo dan Lala menyadari bahwa teknologi seharusnya memang digunakan untuk menjaga alam agar tetap lestari. Lumi bersinar dengan sangat terang, menunjukkan rasa puasnya. Ingatlah teman-temanku, rahasia hutan ini adalah keseimbangan. Tanpa alam, teknologi tidak ada gunanya. Dan dengan teknologi yang tepat, kita bisa menjaga alam lebih baik lagi. Hari sudah mulai sore, Bimo dan Lala harus segera pulang. Sampai jumpa Lumi. Kami tidak akan melupakan petualangan ini, kata Bimo sambil melambaikan tangan. Lumi melambaikan tangannya yang kecil dengan hangat. Lala memeluk tasnya dan tersenyum pada Lumi. Terima kasih sudah menjaga. Kami berjanji akan selalu mencintai lingkungan kami di kota nanti. Lumi mengangguk, lalu perlahan-lahan menghilang menjadi partikel cahaya yang indah. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab kita bersama. Gunakan ilmu dan teknologi untuk membantu, bukan merusak. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya bersama Kak Pipit. Terima kasih sudah membaca bersama Kak Pipit.